Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Skivelani dari kelas 12 AB2 absen 07. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu video pembelajaran tahap produksi. Tahap praproduksi. Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. A. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menetapkan presentasi video untuk branding atau marketing. Yang kedua yaitu menyajikan hasil penerapan tentang kelas saya. B. Indikator. Yang pertama yaitu menerapkan tahap produksi untuk branding atau marketing. Yang kedua yaitu menyajikan tahap produksi video untuk branding atau marketing. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenal dan melakukan tahap produksi dengan alat perekam gambar. Yang kedua yaitu menjelaskan ukuran gambar. Yang ketiga menjelaskan tahapan kamera. Yang keempat menjelaskan tata cahaya, dan yang kelima adalah menjelaskan tata surya. Selanjutnya yaitu tujuan tahap produksi. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai dari barang maupun jasa yang menjadi hasil produksi. Yang kedua yaitu sebagai langkah untuk bisa menghasilkan uang barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk yang mampu memenuhi permintaan pasar baik di level domestik maupun mancanegara. Yang keempat yaitu sebagai langkah untuk bisa mempertahankan kelangsungan usaha dalam berbagai skala. Selanjutnya yaitu ada alur tahapan produksi. Yang pertama itu ada routing. Routing merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Setelah mengikuti urutan yang ada, bahan mentah tersebut akan diubah menjadi sebuah produk jadi. Selanjutnya yaitu ada scheduling. Scheduling merupakan tahapan perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu menekankan kepada waktu operasional akan selesai. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan proses produksi. Selanjutnya itu ada dispatching. Tahapan dispatching akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Berikut ini beberapa hal yang termasuk dalam dispatching. Yang pertama yaitu memberikan bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua yaitu memberikan arahan atau gambaran untuk mulai proses produksi. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan dari awal hingga akhir produksi. Yang keempat yaitu mengontrol prosedur. Yang kelima yaitu mengatur pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada follow up. Follow up adalah tahapan terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan dan kesalahan di seluruh proses produksi. Pada tahapan perencanaan produksi, tim terkait akan mengukur kinerja aktual dari keseluruhan proses dan membandingkannya dengan ekspektasi. Selanjutnya itu ada indikator suksesnya tahapan produksi. Yang pertama yaitu kemampuan setiap personel, terutama yang menjadi pemimpin, untuk bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang menjadi bidangnya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas baik dari hasil kuantitas, hasil produksi maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu peluang memperoleh keuntungan dari hasil produksi jauh lebih besar, begitu pula dengan nilai keuntungan yang bisa didapatkan. Selanjutnya itu ada jenis proses produksi. Yang ke satu yaitu jenis proses produksi. Proses produksi jangka waktu pendek, kegiatan produksi berlangsung dengan cepat dan langsung menghasilkan
produk baik barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya produksi makanan cepat seperti roti bakar, gorengan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses produksi dengan jangka waktu panjang. Merupakan kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu proses ini adalah saat kamu menanam padi ataupun membuat rumah. Yang ketiga yaitu proses produksi secara terus-menerus. Merupakan kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahapan dalam pengerjaan hingga menjadi sebuah barang jadi. Contohnya yaitu pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu proses produksi selingan. Merupakan kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkannya menjadi suatu barang jadi. Contohnya yaitu proses atau tahapan dalam ban, mesin, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengendalian proses produksi. Dalam manajemen, pengendalian proses produksi merupakan elemen yang sangat penting untuk dilakukan agar proses bisnis yang menjadi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal, sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pengendalian dalam proses produksi meliputi kapan produksi dimulai dan kapan produksi diakhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.